Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Meteor Official Oglek Channel tentunya di episode 12 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dapat malam ini yang bakal seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di malam ini nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan, di mana Parisai Dewa dan Fajar yang datang ke markasnya yang mengambil tasnya Tante Merlin. Tampaknya Parisai Dewa dan Fajar yang datang markas pencuri tasnya Tante Merlin pun yang akhirnya terjadi perkelahian antara Parisai Dewa dan para pencuri dan juga dibantu Tony dan teman-temannya yang akhirnya Pak Fajar pun berhasil mengambil tasnya Tante Merlin dan menangkap salah satu pencuri tasnya Tante Merlin. Dan Fajar pun menanyakan isi tas yang ada gelangnya yang ada di tas tersebut. Si pencuri pun mengatakan sudah dijualnya ke toko emas. Singkat cerita, Pak Fajar dan Dewa pun mendapatkan gelang tersebut. Di sisi lain, di mana si antagonis Alia dan Kevin yang mengikuti dan selalu ingin cari celah untuk menghancurkan keluarga Buana. Lalu si Kevin dan Alia pun merencanakan untuk menyelidiki soal gelang tersebut. Di sisi lain, di mana Bu Para yang dapat telepon dari kantornya dan mendengar bahwa ada penderekan saldo yang sangat besar atas nama Dewa Buana. Tentunya Bu Para pun sangat terkejut, dan setelah Bu Para telepon, Dewa pun dan Nana datang untuk pamit karena akan ke rumahnya Pasha. Bu Para pun menanyakan tentang penarikan saldo tersebut. Dewa pun menceritakan untuk apa uang tersebut. Tentunya Bu Para pun tambah marah terhadap Dewa dan mengatakan, lagi-lagi kamu Dewa mengeluarkan uang hanya untuk Pasha dan Lula. Yang akhirnya Bu Para keceplosan mengatakan untuk mengundur-undur waktu memberikan warisan tersebut. Tentunya Dewa dan Nana pun sangat terkejut mendengar ucapan Bu Para yang akhirnya Bu Para dan Dewa pun cekcok. Lalu Bu Para pun menanyakan tujuan Dewa dan Nana. Dewa pun mengatakannya yang akan ke rumahnya Pasha dan Lula untuk melihat perkembangan kos-kosannya yang mereka renovasi. Di sisi lain, di rumahnya si antagonis Alia, di mana Alia dan Kevin sedang membahas soal gelang Pak Fajar. Tak lama kemudian si muka dua Priska datang dan menanyakan kehebohan yang terjadi. Lalu Priska pun teringat di saat berada di rumahnya Buana ada kabar desas-desus kalau Tante Merlin pun pernah memiliki anak laki-laki. Lalu Priska pun menceritakannya ke Alia dan Kevin. Terlihat si Alia pun merencanakan untuk datang ke rumahnya Bu Diana dan menanyakannya. Dan si Alia pun langsung pergi untuk menemui Bu Diana. Singkat cerita, Alia pun sampai ke rumah Bu Diana dan mengajaknya ke salah satu taman. Alia pun menanyakan tentang Fajar dan Nana juga Lula. Namun Bu Diana pun mengatakan, buat apa saya menceritakan semua ini kepada orang yang licik dan kejam seperti kamu, ucap Bu Diana. Lalu Alia pun mengatakan kalau Bu Diana itu lebih kejam karena sudah melantarkan Nana dan Lula. Yang akhirnya Bu Diana pun merasa terpukul dengan ucapan Alia. Lalu Bu Diana pun masuk ke rumahnya. Di dalam kamarnya, Bu Diana pun memutuskan untuk bertemu Lula dan Nana. Di sisi lain, di mana Pasha dan Lula yang sedang berada di lokasi renovasi kos-kosannya. Lula pun menceritakan apa yang sudah rapih tentang kos-kosan tersebut. Tak lama kemudian, Dewa dan Nana pun datang. Tentu saja terlihat Lula dan Pasha sangat senang atas kehadiran Dewa dan Nana. Terlihat mereka sangat senang, di mana Lula pun yang menggendong Junior. Tak lama kemudian Dewi dan Lucky pun datang, yang akhirnya mereka pun sama-sama membantu kos-kosan yang sedang direnovasi. Lalu Lula dan Nana pun pergi ke rumahnya. Terlihat Nana dan Lula yang sedang membahas seorang ibu kandung, di mana Nana pun menceritakan dengan apa yang diucapkan Lia, dan Lula pun mengatakan tak akan memaafkannya ibu
seandainya ibu kita masih ada atau masih hidup, ucap Lula. Di saat mereka sedang membahas soal ibu kandungnya, mereka tak sadar kalau Bu Diana yang ada depan pintu pun mendengar semua apa yang diucapkan Nana dan Lula, yang akhirnya Bu Diana pun menangis dan pergi meninggalkan rumahnya Pasha. Namun Bu Diana pun sangat terkejut karena Bu Diana yang pergi tergesa-gesa pun menabrak Dewa. Tentu saja Dewa pun sangat terkejut dan heran dengan Bu Diana yang langsung lari. Lalu Dewa pun bertanya kepada Nana dan Lula atas kehadiran Bu Diana. Nana dan Lula pun sangat heran dengan maksud kehadiran Bu Diana. Sedangkan Bu Diana yang sedang berjalan, yang saat bersedih berjalan, yang akhirnya Bu Diana pun merasa pusing dan yang akhirnya Bu Diana pun pingsan di pinggir jalan. Di sisi lain, di mana Pak Arman yang sangat mengkhawatirkan Bu Diana, Pak Arman pun menelpon Bu Diana. Nampaknya Pak Arman sangat terkejut karena yang mengangkat telepon seorang laki-laki. Lalu Pak Arman pun bertanya dengan nada tingginya, dan orang tersebut pun mengatakan kalau Bu Diana pingsan di pinggir jalan. Sungguh terkejut Pak Arman setelah mendengar ucapan lelaki tersebut. Pak Arman pun meminta tolong agar lelaki tersebut membawanya Bu Diana ke rumah sakit terdekat. Singkat cerita, Bu Diana dan Pak Arman pun sampai di rumah sakit, di mana Bu Diana pun setelah mendapatkan perawatan dan terdengar Bu Diana pun yang mengigau dengan menyebut nama Nana. Lalu Pak Arman pun menelpon Nana meminta untuk datang karena Bu Diana belum juga siuman, yang akhirnya Nana dan Lula juga Dewa dan Pasha datang ke rumah sakit tersebut. Setelah sampai di rumah sakit, mereka pun sangat tidak disambut dengan baik. Bukannya Pak Arman menyambut dengan baik, malah mencaci maki Nana dan Lula dan mengatakan Pak Arman ke Lula dan Nana adalah anak yang durhaka, yang akhirnya Dewa dan Pak Arman pun cekcok. Lalu Pak Arman pun mengatakan kalau Bu Diana adalah ibu kandung Nana dan Lula. Tentu saja semua yang ada di situ pun sangat terkejut. Namun Dewa dan Pasha pun tak mempercayai ucapan Pak Arman, sedangkan Nana dan Lula merasa yakin apa diucapkan Pak Arman kali ini sangat benar, ucap batinnya Nana. Nah sobat, akankah Nana dan Lula akan segera tahu bahwa Ibu Diana adalah ibu kandungnya, dan akankah Pak Arman bisa membuktikan kebenarannya? Tentu saja kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.